Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di dalam pemahaman sederhana. Di dalam pembahasan kali ini kita akan membahas istilah Tritunggal yang ada dalam teologi kekristenan. Istilah Tritunggal ini seringkali menjadi ledekan atau hujatan oleh orang-orang luar sana. Misalnya, istilah Tritunggal tidak ada dalam Alkitab. Selanjutnya, istilah Trinitas atau Tritunggal ini dianggap bahwa orang Kristen menyembah tiga Allah. Kemudian jika Allah itu beranak, terus siapa bidannya? Tuduhan-tuduhan palsu seperti ini sangat sering kita dengar di luar sana. Tetapi sebenarnya tuduhan seperti ini tidak punya dasar sama sekali, karena mereka tidak memahami ajaran Kristenan dengan baik. Saya mau katakan pada orang-orang di luar sana yang suka memberikan tuduhan palsu itu, jika kamu ingin memahami ajaran orang Kristen, bacalah Alkitab dan pahamilah dari sudut pandang orang Kristen. Jangan memahami Alkitab dari sudut pandang agamamu, karena tidak akan ada titik temunya alias nggak nyambung. Ada juga yang menuduh iman Kristen dengan mencomot ayat dari mana-mana yang mereka pahami dengan cara pandang mereka sendiri. Ini juga salah. Jika Anda ingin belajar Alkitab, bacalah secara keseluruhan, maka Anda tidak akan gagal paham dengan Alkitab. Nah, baiklah, kita akan masuk ke dalam pembahasan tentang Tritunggal. Tritunggal memang tidak ada tertulis di dalam Alkitab secara langsung, tapi ini hanyalah istilah yang dipakai oleh bapak-bapak gereja dulu untuk menjelaskan tentang pribadi Allah yang ada dalam Alkitab. Dan itu semua sumbernya dari Alkitab. Selanjutnya, Tritunggal atau tiga yang tunggal ini hanya bisa dimengerti atau dipahami oleh orang Kristen. Mengapa? Karena harus dipelajari dari sumber yang valid, yaitu Alkitab. Jika dipelajari hanya sekilas atau hanya didengarkan sekilas saja, maka akan timbul kesalahpahaman. Dan kesalahpahaman ini mengakibatkan tuduhan, dan tuduhan tersebut bisa saya katakan tuduhan yang palsu, karena tidak berdasar sama sekali, tidak punya pemikiran yang jelas sama sekali. Nah, selanjutnya, kalau kita mau belajar tentang istilah-istilah dalam Kristenan, begitu banyak istilah yang dipakai dalam Kristenan yang harus dipelajari dengan baik. Ada istilah-istilah yang sulit dipahami oleh orang di luar sana, sehingga juga mereka menuduhkan hal-hal yang salah. Pemahaman tentang istilah-istilah tersebut nanti kita akan bahas di dalam pembahasan-pembahasan selanjutnya. Baik, kita akan masuk ke dalam pembahasan tentang Tritunggal. Sumber yang pertama kita bisa lihat dalam Kejadian 1 ayat 1-3. Di sana dikatakan pada mulanya Allah, kemudian selanjutnya ada Roh Allah, kemudian selanjutnya ya ayatnya ketiga ada Firman Allah. Nah, di sini kita bisa melihat hal yang ada dalam diri Allah sendiri, pribadi Allah, rohnya, dan firman-Nya. Ketiga hal ini tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Makanya ketika Allah menciptakan manusia, Dia menciptakannya dengan tiga unsur yang penting, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Dia dikatakan dalam Kejadian 1 ayat 26 itu, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Berarti Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dirinya. Dan manusia memiliki tiga unsur yang sangat penting dalam dirinya, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Ketiga ini tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Jika salah satunya tidak ada, maka manusia itu tidak bisa disebut dengan manusia yang sempurna. Oleh sebab itu, makanya Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya Dia. Allah, firman-Nya, dan rohnya itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kalau kita mau mengenal Allah secara utuh, secara sempurna, tiga unsur, tiga hal, tiga pribadi ini tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Jika Allah tanpa firman, maka saya bisa katakan dengan kata yang sederhana adalah Allah yang bisu. Jika Allah tanpa roh, maka saya katakan dengan bahasa yang sederhana adalah Allah yang mati. Ketiga hal ini bisa kita bedakan, tapi tidak bisa dipisahkan dalam pribadi Allah. Orang Kristen tidak pernah mempercayai bahwa mereka menyembah tiga Allah. Kalau orang di luar sana menuduh orang Kristen menyembah tiga Allah, itu adalah tuduhan yang salah, karena orang Kristen sendiri pun tidak mempercayai hal tersebut. Jadi, bagi orang-orang yang gagal paham dengan iman Kristenan, marilah belajar dengan orang Kristen. Kemudian dalam Yohanes pasal 1 ayat yang 1 dikatakan sana, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah.
Tuhan Yesus adalah firman yang telah menjadi manusia. Makanya orang Kristen tidak menuhankan manusia, karena sumber-sumbernya salah satunya adalah ayat ini. Yesus itu bukan manusia yang dituhankan, tapi Tuhan yang menjadi manusia, turun ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Jadi nanti suatu saat saya akan berikan penjelasan sederhana mengenai hal ini. Kata Tritunggal, kembali kepada kata Tritunggal tadi. Tritunggal atau tiga yang tunggal adalah penjelasan sederhana yang diberikan Allah kepada manusia agar manusia bisa mengenal dirinya. Jadi jika Anda gagal paham dengan iman Kristen, baiklah belajar dengan membaca Alkitab atau bertanyalah kepada orang Kristen, biar Anda mendapatkan penjelasan yang baik dan benar. Ya, demikian channel saya tentang pembahasan dalam pemahaman sederhana. Biarlah pembahasan ini menjadi berkat bagi kita semua, dan kita akan berjumpa kembali di dalam waktu-waktu yang akan datang. Jangan lupa like dan subscribe channel ini sehingga menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.